pemirsa Showbiz, dalam rangka Hari Musik Nasional yang berlangsung kemarin di 9 Maret 2024, kali ini saya Nadia berkesempatan untuk mewawancarai maestro musik Indonesia yang tanggal 7 kemarin juga baru saja menggelar serial konser Simfonesia bertajuk Lintas Era Musik 80-an. Tanpa berlama-lama langsung saja kita berbincang dengan Mas Erwin Gutawa. Halo Mas Erwin, apa kabar Mas? Baik, Nadia. Baik. Mas, bisa dijelasin lebih dalam lagi nggak sih Mas, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi akhirnya menggelar konser Lintas Era Musik 80-an ini? Ya, jadi sebenarnya kalau tadi kamu sebut adalah konser Simfonesia, itu Simfonesia itu sebenarnya istilah yang dari kependekan nama simfoni dan Nesianya itu sebenarnya dari Indonesia. Jadi sebenarnya secara garis besar konser Simfonesia itu selalu akan menggelar atau memainkan lagu-lagu Indonesia yang which is menurut saya tuh keren-keren lagu Indonesia dalam format simfoni. Kalau kita format simfoni konotasi berarti orkestra besar. Jadi konser Simfonesia itu adalah selalu menampilkan orkestra full orkestra which is artinya Erwin Gutawa Orkestra akan memainkan semua lagu-lagu Indonesia. Nah, konser Simfonesia sebetulnya kami bikin udah rutin, jadi dari tahun lalu dan 4 bulan sekali. Jadi ini udah seri yang keempat dan dibikin temanya itu memang berdasarkan disesuaikan dengan waktu yang pas lah. Ya, makanya pernah kita bikin musik bulan Agustus, kita pernah bikin musik mengenai film dan musik dan film. Nah, kali ini dibikin karena kita mengadakan di tanggal 7 Maret kemarin konser Simfonesia dalam rangka Hari Musik Nasional. Temanya kita ambil musik dekade 80-an. Gitu, kira-kira gitu. Nah, kenapa pilihan 80-an? Nah, kita di tim kreatifnya merasa perjalanan musik industri Indonesia itu salah satu era terbaiknya menurut kami itu adalah di tahun 80-an karena semua genre musik tuh jenis musik di situ ada gitu, bahkan jazz, fusion, rock, balada segala macam ada. Dan musik tahun 80-an, baik tokohnya, baik pencipta lagu, penyanyinya, sampai sekarang tuh masih bisa bertahan karena bahkan anak muda tuh masih mau dengerin musik tahun 80-an. Jadi kita mencoba mengangkat era musik-musik atau karya-karya lagu yang ada di tahun 80-an. Oke, berarti gitu. Temanya ini 80-an Mas. Berarti untuk konsep dari konsernya sendiri yang disajikan seperti apa Mas? Ya, jadi pertama kali platform utamanya adalah Orkestra Erwin Gutawa tuh sebagai tuan rumah mengundang para penampil yang keren, yang berbakat dan bagus. Biasanya banyak anak muda. Salah satu ada Rahma Astrini, ada Albert Fakdawer, ada Candil sebagai perwakilan dari musik rock, dan tentunya juga orkestra saya bekerjasama dengan atau berkolaborasi dengan salah satu pelaku ikon musik tahun 80 yaitu Vina Panduwinata. Jadi di situ nanti kita di situ kita membawakan lagu-lagu yang punya nuansa 80 dengan interpretasi dan segala macam yang membuat orang mungkin bisa mengingat-ingat kejayaan musik Indonesia di tahun 80-an itu. Boleh di-spill dikit gak sih kira-kira ada yang wah nih, ntar apa yang spesial gitu, yang berbeda gitu? Biasanya kalau di konser karena itu bukan pertama kali konser Simfonesia itu orang-orang yang nonton, dan karena kita bikin selalu rutin, yang nonton tuh udah siap nyanyi-nyanyi bareng dengan orkestra. Jadi kadang-kadang kita punya format yang kita berikan namanya karaokestra, di mana mereka bebas untuk audiens ya, penonton boleh berinteraksi dengan orkestra kita untuk bisa nyanyi bareng-bareng gitu. Itu biasanya sesuatu yang seru sih gitu. Mas Erwin, di Hari Musik Nasional ini kira-kira Mas Erwin sendiri melihat perkembangan musik di Indonesia ini seperti apa sih? Jadi kalau menurut saya tuh manusia Indonesia tuh dari dulu saya selalu merasa Indonesia tuh sebetulnya manusianya tuh sangat berbakat seni, termasuk musik. Jadi kalau mau harus makin berkembang, tentunya berkembang karena terutama anak muda ya, dengan informasi yang sangat bagus sekarang didapat gitu lewat apa aja gitu ya. Banyak kreativitas, banyak pilihan, banyak choice, banyak genre musik, banyak. Jadi tapi mungkin saya rasa salah satu cara untuk mengembangkan dunia musik makin kreatif adalah
harusnya sarana pendidikan soal seninya juga harus dipikirkan ya. Bagaimana orang-orang ini anak-anak muda atau semua yang pelaku seni ini punya satu ilmu yang makin lama makin tinggi, yang membuat kreativitas juga makin banyak gitu ya, makin kreatif lah gitu ya. Terus juga apresiasi, rasanya mungkin emang kita selalu seniman atau semua seniman, nggak semua musik itu ingin sekali seni itu dijadiin satu peristiwa yang nggak cuma sekedar peristiwa hiburan atau peristiwa yang sekedar cuma hura-hura, tapi udah mendapatkan satu apresiasi. Jadi si seni ini ketika itu diangkat jadi hebat, terus ada pendidikannya, terus kreativitasnya udah sangat tinggi, sumber ide di Indonesia tuh segala macam banyak itu nanti perkembangannya akan sangat jauh lebih hebat menurut saya gitu. Jadi itu yang kayaknya kalau untuk berkembang musik Indonesia ya gitu ya. Berarti untuk peningkatan kualitasnya ini salah satunya dari sarana yang harus disediakan soal oleh pendidikan, apresiasi seni terhadap peristiwa-peristiwa pertunjukan dan atau karya seni gitu. Iya. Okay. Berarti sejak dini juga harusnya udah ada edukasi terkait itu ya Mas ya? Penting justru karena penting, ya? kan kalau seni itu menurut saya selain kreativitas kan proses. Jadi nggak mungkin itu nggak ada karya seni yang instan jadi bagus gitu. Oke Mas, sekarang kan juga banyak juga yang udah go internasional segala macam. Harapannya nih untuk musisi-musisi di Indonesia gimana Mas? Iya, jadi kalau dengan potensi yang sangat besar, kita tahu dengan beragam, dengan luas, dengan alam, dengan segala macam musik kita itu nggak cuma musik industri, ada yang non industri yang artinya nggak cuma sekala memikirkan masalah penjualan, tapi berkarya lewat musik. Ada musik tradisi yang begitu beragam. Jadi sebetulnya musik di Indonesia itu bisa jadi satu kekuatan yang sangat dahsyat. Kita tahu seni budaya itu untuk satu bangsa itu bisa jadi satu jati diri yang kuat kan, bahkan bisa jadi sarana diplomasi yang sangat hebat gitu ya. Kalau kita lihat Korea, Jepang itu lewat seni budaya mereka bisa dalam tanda kutip bisa menjajah bangsa lain dalam soft diplomatik ya gitu. Jadi menurut saya seni budaya Indonesia sebenarnya punya potensi ke arah situ gitu. Jadi harusnya kalau harapan dan segala macam dengan potensi yang sebesar ini harusnya musik Indonesia bisa mendunia. Iya, jadi tanpa menghilangkan musik aslinya gitu ya Mas ya. Karena potensinya sangat besar dan hebat sekali. Oke, Mas ini kan jelang bulan Ramadan juga nih Mas. Ada nggak sih kira-kira konten ataupun musik khusus yang akan disediakan oleh Mas Erwin? Biasanya saya bikin satu format lagu Ramadan dalam konteks orkestra. Insya Allah bisa lagi kejadian gitu nanti di bulan gitu. Jadi karena saya musisi orkestra jadi apa-apa saya konteksin ke situ. Jadi mungkin aja bisa saya bikin gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Erwin atas wawancaranya. Ya itu tadi wawancara saya bersama dengan maestro musik Indonesia yang memiliki harapan besar untuk musik di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.